Iya, ini Itu kalau mobil ke sana bisa langsung. Bisa. Nah, muter kiri. Muter kiri. Tuh, kiri. Iya, lurus terus Kembali ke balai desa. seperti yang tadi. Ya, kembali yang tadi. Saya itu lagi di Cirebonnya, lagi sama supervisor dulu mau agak mungkin kalau misalkan Dulu tuh ya ada aja konflik sedikit-sedikit, terus kayak yang kita tuh kayak komunikasi tuh buruk banget gitu. Aku pikir itu tuh si yang kemarin dibakar sama Ustadz Faizal juga baca-bacaan gitu. baca-bacaan kayak gitu, ternyata kan bahaya ternyata. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menghubungi Ustadz Faizal, gimana caranya saya? Inilah maharku untukmu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam Lindungan Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan apa sih istilahnya tuh, mau nge-review atau Bukan review sih, apa ya, kita tuh mau ngasih tahu teman-teman semua kenapa kemarin tuh aku tuh ada di YouTube-nya Ustadz Faizal. Iya. Gitu. Jadi penjelasan yang lebih mendalam tentang videonya Ustadz Faizal, tentang kita berdua yang kita masuk di dalam videonya tersebut. Jadi yang kita fokuskan itu tentang akunya, bukan tentang Ustadz Faizalnya, teman-teman. Iya. Jadi teman-teman, saya di sini itu sebagai moderator yang nantinya akan menanyai istri saya yang pada waktu itu sebagai pasiennya Ustadz Faizal ya. Jadi di sini istri saya itu sebagai narasumbernya ya. Jadi teman-teman, kemarin itu kan aku ada di YouTube-nya Ustadz Faizal. Di situ aku sebagai pasien beliau dan di Ruqyah gitu. Mungkin teman-teman juga kayak berpikir gitu ya, udah lihat kok aku sampai dibopong-bopong itu sama suami kan. Nah, nanti aku juga bakal ngeliatin cuplikan-cuplikan video Ustadz. Nah, kalau misalkan kalian berpikir, wah berarti itu aku nanti hak cipta dong, misalkan menyalahgunakan karena video Ustadz Faizal itu kan udah dipublikasikan, tapi kok aku masukin seenaknya sih ke YouTube aku. Enggak gitu teman-teman. Jadi aku kemarin udah izin dulu sih sama Ustadz Faizal melalui timnya. Nanti aku habis ini bakal ngasih cuplikan tentang isi chattingan aku sama timnya Ustadz Faizal ya, bahwa aku udah dikasih izin untuk untuk menampilkan kembali beberapa cuplikan yang ada di video Ustadz Faizal. Ingin dia bagi yang belum tahu videonya seperti apa, silahkan lihat dulu videonya. beliau mengeluhkan pusing dan berat di kepala. Tubuhnya pun terasa lemah lunglai, tak ada energi untuk berdiri tegap dan berjalan sendiri. Keluarga di rumahnya juga sering dibuat sakit secara bergantian. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. Baik teman-teman, kita akan langsung saja wawancara narasumber kita, yaitu istri saya tercinta. Jadi sayang, gak usah pukul-pukul kayak gitu dong, aku emang udah ganteng gitu. Iya, Dikat. Jadi sayang, kok bisa sih Ustadz Faizal itu sampai datang ke rumah kita gitu, bertamu dan ya gitulah. Ya kalau misalkan ditanyain kok bisa sih, itu jawaban yang simple bangetnya gini, yaitu karena Allah yang menggerakkan semuanya gitu, Allah yang memberikan kemudahan. Tapi kalau misalkan kita jawab versi manusianya gitu, jadi kan awalnya kan aku tuh sering sakit-sakitan. Terakhir aku sakit itu kan kemarin bulan Juni. Terus keluarga juga kan di rumah sakit, dan kebetulan keluarga itu sakitnya itu selain emang medis ada gangguan sihir sedikit lah. Dan hal itu tuh sering banget terjadi sama keluarga aku.
Terus niatnya kan mau ngundang ustadz dari yang biasa datang ke sini. Iya. Terus tuh aku bilang ke papa, "Pah, gimana kalau kita lihat videonya Ustadz Faizar aja? Coba papa lihat." Kan papa belum tahu kan Iya. sama Ustadz Faizar tuh. Terus papa nanya tuh, "Siapa sih Ustadz Faizar? Kayak gimana?" Terus beliau lihat tuh. Kita kan ngeliatin waktu itu kan yang di rumah Iya. sakit tuh udah dilihat. Terus tuh kata papa tuh gini, katanya gak mungkin bisa kita tuh ngundang Ustadz Faizar ke rumah katanya. Kalaupun bisa, beliau itu katanya jam terbangnya udah tinggi banget katanya. Kalaupun bisa, itu pasti bayarannya mahal katanya gitu. Terus aku tuh nyeletuk kayak gini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Pak. Ya Bismillah aja kalau memang kita niat gitu, kita tuh pasti bisa mendatangkan Ustadz Faizar ke rumah. Udah sih cuman sampai situ doang. Terus tuh tiba-tiba kan setelah aku keluar dari rumah sakit, ada berita tuh yang Ustadz Faizar bakal keliling kota Cirebon. Bukan keliling sih, tapi mendatangi rumah-rumah di Cirebon. Katanya daftarkan diri Anda ke nomor berikut, teman-teman. Jadi tuh di situ ada nomor timnya Ustadz Faizar. Terus aku ngubungin kan, kamu ngasih tahu ke aku. Terus aku juga udah lihat posternya, terus aku langsung nge-DM Ustadz Faizar. Tapi tuh karena DM Ustadz Faizar pasti banyak banget yang masuk, belum dibaca sama Ustadz Faizar. Akhirnya aku langsung ke WhatsApp-nya. Sesuai itu aja sih, sesuai perintah dari tim Ustadz Faizar, katanya suruh tulis nama, kenapa Ustadz Faizar harus datang ke rumah. Udah gitu aja, sama kecamatan aku di mana gitu kan aku. Nah, di situ teman-teman aku tuh ngejelasin kan bahwa aku tuh sakit meningitis gitu. Awalnya aku sakit meningitis. Terus tuh tapi meningitis aku tuh udah hilang. Menurut medis tuh aku tuh udah nggak ada penyakit itu tuh. Pertanyaan aku tuh gini, kok aku malah sering sakit-sakitan gitu loh. Sakit-sakitan tuh hampir berkesinambungan. Sakit ini selesai, sakit yang lain, sakit ini selesai, sakit yang lain. Nah, hal itu tuh bikin keluarga aku dan aku juga sebelum punya suami juga kayak ngundang ustad-ustad untuk diruqyah gitu. Katanya sih aku ada jin, katanya gitu. Kena sihir lah ibaratnya. Nah, katanya kena sihir. Nah, aku keluhannya kayak gitu ke Ustadz Faizar tuh, kayak gitu doang. Sama aku cerita kalau pas tahun 2008 apa 2007 gitu, kakak aku juga pernah kena sihir juga. Aku cerita seadanya aja gitu. Nah, terus tuh nggak dibalas tuh sehari. Berapa hari? Cuman 2 hari sih. 2 hari. Jadi sehari ini nggak dibalas, tapi besoknya dibalas gitu. Tolong dong jelaskan lebih detail lagi katanya. Ya aku jelasin lebih detail lagi kan. Terus tuh ya aku bilang bahwa aku tuh sempet ngobrol sama papa. Aku bilang kayak gitu, sempet ngobrol sama papa. Kata papa tuh nggak mungkin Ustadz Faizar bakal datang ke rumah aku. Tapi Allah tuh ngasih jalan program ini gitu. Makanya apa salahnya saya mencoba, kata aku gitu. Terus aku dapat balasan lagi langsung beberapa jam kemudian lah. Balasannya kayak gini, apakah Anda siap kalau misalkan nanti tuh di video gitu kan Ustadz Faizar bakal datang ke rumah. Terus tuh aku tuh nanti tuh di kamera gitu kan pas di ruqyah tuh, apakah siap aku tuh nanti didokumentasikan terus dimasukkan ke YouTube. Ya aku siap, aku sama suami. Nah, terus syarat lainnya itu harus izin seluruh rumah. Apakah keluarga setuju? Katanya. Alhamdulillah keluarga setuju kan. Terus apa ya? Oh ya, menutup aurat, harus menutup aurat. Ya alhamdulillah aku kan udah ditutupkan auratnya. Ya udah, terus tuh katanya aku kepilih gitu. Masya Allah. Dari berapa orang? Dari 400 orang. Yang terpilih ada cuma 5 orang. Salah satunya aku, Masya Allah. Qadarullah ya. Nah itu sih ceritanya tuh kenapa bisa Ustadz Faizar datang ke rumah tuh. Dan pas aku kan dimasukin ke grup sama tim ustadznya tuh. Dimasukin ke grup, terus kita kan ngobrol-ngobrol sama yang satu grup di situ. Ngobrol-ngobrol, ada yang japri katanya, ada yang nanya gitu, Teteh katanya, daftar kayak gini ke Ustadz Faizar tuh dari kapan? Saya bilang dari minggu lalu kan, emang dari minggu lalu kan. Terus tuh, oh saya mah dari tahun-tahun kemarin belum kepilih-pilih, baru sekarang kepilih katanya. Masya Allah, bener-bener ini tuh takdir Allah teman-teman. Nah itu ceritanya nih, kenapa Ustadz Faizar bisa datang ke rumah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, itu tidak ada yang mustahil ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya dari cerita yang barusan itu, bahwa kenapa sampai bisa itu, yang pertama itu ya karena udah ditakdirkan oleh Allah, kuasa Allah ya. Yang tadinya mustahil jadi mungkin gitu. Dan tadi jadi terjadi. Dan tadi wasilahnya seperti itu, jalan ceritanya sampai ternyata Ustadz Faizar ke rumah itu seperti itu. Oke, nah itu pertanyaan pertama ya.
yang sering dilontarkan teman-teman juga Ya, di oleh Facebook, di teman-teman, Instagram, dan netizen, saudara-saudara netizen. yang lain. Selanjutnya nih pertanyaan nomor 2 yang mungkin juga ditanyakan oleh teman-teman ya, penasaran juga kan? Ini kenapa sering sakit-sakitan terus tuh? Tadi juga udah jelasin sedikit kan. Jadi kenapa secara medisnya dan secara sihirnya itu kenapa sering sakit-sakitan itu? Tahun kemarin sih sakit serupa, cuman tuh ada ada ustadz tuh yang kesini, bilangnya sih Ada gangguan. Iya, terus iya, terus ya pusing, sakit kepalanya. sempat diruqyah juga berarti. Iya, dikasih air aja sih, air minum. Apa reaksinya waktu itu, Mas? Ya muntah. Muntah-muntah. Sampai ngamuk atau apa enggak? Enggak. Pernah ngamuk waktu gara-gara nggak tidur tuh. Iya, pernah ngamuk juga sih waktu gara-gara susah tidur, awalnya tuh susah banget tidur, terus emosi naik. Kalau secara medisnya, aduh, sebenarnya panjang banget. Cuman aku bakal Gak ambil apa-apa. inti-inti aja ya. Nanti kalau panjang kasihan nanti Aku teman-teman. siap kok mendengarkannya. Kamu sosit banget sih. Tapi kan teman-teman takutnya bete Bi nanti lihat kita. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku jawabnya dari sebelum meningitis dulu ya. Jadi teman-teman, sebelum aku positif meningitis gitu, aku didiagnosis meningitis, aku tuh aktif banget gitu. Aku tuh aktif jadi ketua BEM di kampus, jadi ketua remaja masjid di desa, jadi ketua paduan suara juga di kampus. Terus aku apa ya? Ya pokoknya tuh kegiatannya padat banget, apalagi aku waktu itu kan kuliah kebidanan. Kebidanan itu kan praktek-praktek dan praktek gitu. Nah, sedangkan aku tuh orangnya tuh males makan gitu loh. Jadi karena aku males makan dan Bukan bukan males sih, tapi pilih-pilih. iya Susah pilih-pilih, makan. terus pola makannya gak dijaga. Kalau Tahu dulu banget ya aku ya. jadi kalau dulu Mabi, kalau sekarang kan aku harus sarapan gitu kan. Hmm. Kalau dulu tuh aku nggak sarapan juga nggak masalah, aku masih bisa tetap berangkat kuliah gitu loh. Ternyata hal itu tuh salah dalam medis tuh teman-teman. Kalau misalkan kita pola makannya nggak dijaga, daya imun kita tuh malah nurun. Nah kalau daya imun kita menurun itu, Iya. ya infeksi apa segala jenis virus tuh mudah banget masuk ke kita. Ditambah lagi aku dari kecil sakit THT, ya sakit telinga hidung tenggorokan gitu, sensitif banget THT tuh. Nah dari situlah, dari virus THT lah aku jadi sakit meningitis karena aku nggak dijaga makannya. Meningitis itu radang selaput otak teman-teman. Ya mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang belum tahu apa sih meningitis, yang kayak siapa sih, aku kasih tahu yang paling fenomena banget, yaitu sakitnya almarhum Olga Syahputra, dan yang sekarang kayak itu Glenn Fredly ya, tahun kemarin Iya, kan. tahun Nah kemarin kan. itu sakitnya kayak gitu. Alhamdulillah sih sebenarnya ada juga yang bisa sembuh, seperti Ashanti, istrinya Anang Hermansyah. Itu Terus terus sehat juga dia ya. ya alhamdulillah. Dan salah satunya aku, alhamdulillah aku juga bisa sehat lah pokoknya. Tapi teman-teman, habis aku sakit meningitis itu, ya namanya sakit pasti efek sampingnya tuh bakal panjang gitu. Aku sakitnya udah selesai, tapi efek meningitis itu masih banyak. Kayak aku tuh nggak bisa denger. Nih sekarang telinga kanan aku itu udah nggak bisa denger. Jadi aku cuma bisa denger telinga sebelah kiri aja. Kenapa? Gara-gara aku vertigo. Nah itu tuh efek dari medis tuh, ada vertigo, ada telinga nggak bisa denger, ada kecapean sedikit aja bakal sakit. Terus ya harus makan jangan sampai telat, lambung juga kena. Aku bahkan mata ini pernah kan tahun kemarin tuh bilang aku nggak bisa ke kiri. Jadi pandangan aku tuh ada banyak pusing. Ya itu tuh efek-efek meningitis. Makanya kenapa aku sering sakit, karena aku istilahnya tuh begini, pasien post meningitis. Jadi tuh aku tuh kesehatannya harus benar-benar dijaga banget. Gak boleh kecapean banget, gak boleh telat makan, gak boleh kena angin gimana gitu. Kalau kena angin yang kayak motor-motoran terus bakal demam. Terus tuh kalau sakit tuh nggak yang ringan-ringan, jadi pasti bakal masuk rumah sakit lagi gitu. Itu secara medis ya. Nah kalau secara Harusnya itu secara medis kan. Itu tadi secara medis. Tuh, jadi teman-teman jaga sarapan ya, jangan sampai telat sarapan. Jangan lupa yang belum sarapan dulu ya semuanya. Jadi sekarang nomor 2 itu secara apa ya namanya? Bukan medis, non Bukan medis. medis, tapi non medis lah pokoknya. Non medis. Nggak tahu apa, kita nggak tahu nyebutnya itu secara apa, tapi yang pasti non medis lah. Jadi pada waktu itu beberapa bulan setelah aku di rumah sakit tahun 2016,
aku tuh kayak ngerasa kok aku tuh apa ya, kayak ada sesuatu lah pokoknya. Cuman aku tuh nggak bisa ngejelasin, cuman aku yang bisa ngerasain tuh. Makanya waktu itu aku bilang gini, mah aku diruqyah dong gitu. Kebetulan aku juga punya temen yang suaminya tuh emang jadi peruqyah gitu, orang Kuningan. Akhirnya aku diruqyah di situ. Ya diruqyah biasa aja sih, nggak sampai kesurupan yang mau ngamuk-ngamuk, nggak gitu. Ya aku diruqyah terus katanya gini, ya emang ada gangguan katanya gitu, emang ada gangguan katanya, nanti kamu minum ini ya, amalan terus tidurnya jangan lupa baca doa, gitu-gitu aja sih. Nggak yang harus kamu harus ngambil bunga 7 rupa ini, enggak gitu. Ya udah pokoknya aku ada gangguan aja, dan aku jangan sampai putus ibadah gitu, harus banyakin ibadah lah, harus fokus ke Allah gitu. Nah terus tuh aku udah lama nggak gitu-gitu lagi kan, nggak yang pengen diruqyah lagi. Tiba-tiba tahun kemarin itu yang aku udah punya suami, udah punya kamu, aku kan ngamuk-ngamuk itu kayak orang gila tuh Bi. Nah terus itu tuh habis agak jadi gini teman-teman, aku kan lagi sakit tahun kemarin aku sakit, terus tuh aku nggak bisa tidur berapa jam sih, belum ada 30 jam. Jadi tuh cuma beberapa jam pengen tidur, tapi tuh gara-gara nggak enak berisik, jadi nggak tidur. Akhirnya aku tuh dengerin murotal surat Al-Kahfi kan, pakai headset. Malah badan aku tuh kayak menggigil, pengen marah, nangis, dan aku langsung muntah di situ. Padahal nggak ada ustadz di situ. Maksudnya tuh aku tuh benar-benar cuman murni ngedengerin murotal aja. Aku di situ pengen marah banget, terus aku nangis manggil mama. Ya orang serumah bingung dong, kamu waktu itu lagi beli bubur jadi kamu nggak ada. Aku nangis dong, papa panik. Terus akhirnya manggil seseorang yang nggak perlu aku sebutin namanya. Di sini terkenal ya, orang yang baik, orang yang deket sama seorang ustadz lah gitu. Ya kita bisa sebut dengan ustadz, tapi sebenarnya dia bukan ustadz juga sih. Ya pokoknya, tapi yang jelas bukan dukun gitu, bukan dukun ya. Orang soleh lah. Ya insya Allah orang soleh. Datang ke sini terus tuh aku diruqyah, ya baca-bacaan gitu kan. Bacaannya Al-Quran tapi ya? Iya bacanya Al-Quran. Terus emang muntah juga sih, muntah beberapa kali ya, 2 kali lah kalau nggak salah. Habis itu bilang gini, Bi, katanya ada kodamnya 8 katanya. Hah, aku kaget dong. Gitu. Sebenarnya sih aku ada percaya nggak percaya ya. Kodam itu, ya udah kodam itu apa gitu sih, nggak paham aku tuh. Katanya aku ada kodamnya gitu. Ada kodamnya, serem juga ya. Iya kan, emang sampai aku nggak tidur sampai 30 jam, dan aku tuh sampai kayak orang gila, bener-bener sampai aku nangis tuh. Sabi, gimana kalau aku gila, aku sampai kayak gitu terus temen-temen. Itu dramatis banget sih kalau inget itu. Terus Ya sebenarnya sih kamu juga kan sering kan nanya ke aku tuh gimana, kemarin juga sempat sampai pendengaran itu udah yang sini kan nggak denger yang kanan tuh ya. Terus yang kiri juga ada gangguan lagi gara-gara emang kemarin sakit juga. Karena sakit juga gitu kan, sebelum datang Ustadz Faizar itu udah datang juga kan? Masih. Udah datang juga masih. Itu baru beberapa hari udah normal, alhamdulillah. Ya terus tuh istri itu bilang katanya, gimana kalau telinga aku yang kiri itu nggak bisa denger lagi. Ya jadi tuh emang nggak denger dua-duanya gitu. Iya, terus kata aku tuh sekarang juga mau bilang gitu, gak apa-apa nggak dengar dua-duanya juga, karena cinta aku itu cuma bukan dari kata-kata aja, tapi bisa dirasakan oleh hati. Kamu mau ngegombalin? Aku serius, gak ada pura-pura. Pertanyaan apa lagi, Abi? Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu apa itu jin khodam, kalau menurut bukunya Ustadz Faizar yang ini nih, apa nih? Risalah Pelebur Jin Leluhur, teman-teman. Nah, jadi ada jin khodam, ada jin korin ya, itu beda. Kalau jin korin itu dia datang dan lahir bareng sama kita. Ketika manusia itu lahir, nah itu juga ada jin yang bareng lahir dengan kita, yang suka disebut namanya itu jin korin gitu. Nah, dan jin korin ini perannya itu selalu mengganggu manusia, dan yang paling besar perannya itu menebar fitnah. Iya, menebar fitnah untuk manusia. Yang perannya untuk menebar fitnah itu yang paling besar itu adalah arwah gentayangan itu. Jadi arwah gentayangan itu bukan arwah leluhur ya, bukan arwah orang yang udah meninggal kemudian gentayangan. Karena orang yang udah meninggal itu urusannya udah sama Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh.
Sementara yang gentayangan itu jin korin yang dulu tuh lahirnya itu bareng sama kita. Ketika manusia itu meninggal, jin korinnya itu enggak meninggal. Yang kedua itu ada jin khodam. Khodam ini sebenarnya itu artinya itu pelayan ya, dari khodima banyak, jamak jadinya khodam gitu, khodam. Nah, kalau di dalam bukunya Ustadz Faizar ini, jin khodam itu selain dari dapat diusahakan, kemudian tadi kan istri saya katanya sampai ada 8 jin khodam. Padahal jin khodam itu kan seharusnya itu diusahakan gitu. Jadi tuh diundang menggunakan ritual-ritual. Iya, diundang menggunakan yang aku ritual-ritual. baca di buku ini tuh. Amalan-amalan itu usahanya tuh ada amalan, ada puasa, ada dan sebagainya, Ya. bertapa lah itu sampai untuk menaklukkan jin khodam tersebut. Ya, masalahnya kan aku tuh nggak ngelakuin amalan-amalan. Nah, kayak gimana kok itu bisa kayak gitu tuh? Nah, di dalam bukunya Ustadz Faizar juga dijelaskan itu tuh bisa jadi salah satunya itu adalah jin nasab, jin atau jin yang mengabdi kepada leluhur kita gitu. Leluhur aku, Nenek atau ya, buyut. nggak tahu tapi siapa gitu kan. Gitu. Kok bisa sih kan kita itu nggak punya salah apa-apa? Kok bisa sih kan yang punya jin khodam itu orang tua kita, misalkan leluhur kita, nenek kita, buyut kita. Buyut mungkin atau siapa kan aku nggak tahu. Nah gitu. Jadi efek dari jin khodam ini jadi nggak boleh ya. Jadi jin khodam ini hukumnya itu nggak boleh itu mengusahakan dan menguasai jin itu atau meminta tolong kepada jin, kan nggak boleh, sudah jelas di dalam Al-Quran. Nah jadi efeknya daripada jin khodam ini itu bukan cuma pas zamannya kita saja, tetapi sampai anak keturunan kita pun merasakan dampaknya gitu. Sebagaimana hutang itu dapat diwariskan. Jadi bisa jadi yang sama kamu itu jin khodam itu tuh jin leluhur Jin gitu. leluhur. Bisa nggak sih kalau misalkan itu tuh si jin khodam itu dikirim sama orang barangkali? Kalau kayak gitu nah iya bisa nggak? Atau iya kemungkinan yang kayak gitu tuh jin khodam ini jinnya yang punyanya dukun. Jadi dia itu Dia punya dukun terus dikirimin ke kamu, itu bisa gitu. Bisa juga kayak gitu tuh. Ya aku nggak ngerti sih belibet bahasanya soalnya. Terus Nah itu juga bisa, jadi 2 kemungkinan. Kemungkinannya itu emang dari leluhur. leluhur aku itu mungkin yang nggak tahu siapa. Emang ada yang ngirim. Jadi tujuannya itu bukan buat ngejagain, tapi buat mencelakakan. Serem banget sih. Oh iya, itu kan semalam kita bahas kalau misalkan jin khodam itu bisa balas dendam ke cucu. Gimana sih? Aduh, semalam tuh misalkan gini, kita tuh punya jin khodam. Dia kan pembantu kita nih. Dia takut sama kita. Karena khodam itu takut sama kita, dia kesel, dia nggak bisa ngeganggu kita, terus jadinya malah ngeganggu anak cucu kita. Jadi sebenarnya jin khodam ini ya dikuasai dan membantu manusia ini bukan atas dasar keinginan dan kesukarelaan. Jadi dukun nih yang menguasai jin tersebut, atau bukan dukun juga ya, orang biasa misalkan yang punya kesaktian atau ustadz dukun, itu dia untuk sampai menguasai jin tersebut, dia itu memuja raja jin dengan pujian-pujian, dengan mantra-mantra. Nah nanti raja jin tersebut itu menegur dengan keras jin khodam tersebut yang nggak nurut sama orang manusia tersebut, itu, sama manusia tadi, itu yang gitu. menjadi. Ditegurnya ya mungkin disiksa, mungkin dipukul, akhirnya dia tunduk dengan terpaksa gitu. Karena dengan keterpaksaan itu kan kesel kan. Kalau terpaksa pasti ada rasa kesel. Nah ketika orangnya itu udah meninggal, maka dia akan membalaskan dendamnya kepada keturunannya itu. Keturunannya mah nggak tahu kalau misalkan kakek neneknya dulu pernah punya khodam kan. Iya kan, misalkan contoh misalkan aku misalnya. Kita kan aku nggak tahu nih, barangkali kakek aku, nenek aku atau siapa pernah punya khodam kan, terus malah mau balas dendam ke aku kan, kita nggak tahu gitu. Sama misalkan sekarang nih aku punya amit-amit zaman bayi, ya Allah aku punya khodam sekarang nih karena aku mau dilayanin sama dia kan. Terus aku mati, khodamnya kan kesel nih ke aku nih, karena nggak bisa balas dendam ke aku, ya dia balas dendamnya ke anak cucu aku nanti kayak gitu. Itu menurut buku yang aku baca di sini ya teman-teman. Ini manfaat banget sih. Udah lanjut di dalam Ustadz Faizar itu ya. Ini nggak di endorse, ini bener asli aku nggak lagi endorse ya. Ini keren banget, bukunya udah dibaca, ini nggak belum semuanya sih, tapi insya Allah bakal diselesaikan. Kalian yang pengen tahu tentang dunia jin, kalian yang tertarik dengan dunia perjinan,
wajib banget baca ini. Padahal aku takut banget tentang perjinan, tapi aku tertarik untuk membacanya karena di sini juga ada tips-tips gimana cara biar kita nggak takut kayak gitu. Membuka wawasan kita tentang dunia perjinan. Ada tentang kesehatan juga, kesehatan Islam, kayak cara mengobati sakit-sakit emah gitu gimana biar nggak ada gangguan jin. Oke, kita lanjut deh. Nah terus kan kemarin udah diruqyah sama Ustadz Faizar datang. Itu tanggapannya Ustadz Faizar itu kayak gimana katanya? Kata Ustadz Faizar gimana? Tanggapannya ada di video ya. Nanti aku tunjukin videonya dulu. Silakan teman-teman tonton. Cuplikannya sedikit kok. Nanti habis itu aku jelasin. Mbak sering mimpi apa aja? Mungkin bisa diceritakan. Jadi tuh dulu tuh aku pernah kayak punya orang yang suka. Terus tuh saya tuh sering perhatiin gitu, sering gak tahu ini tuh cuma pikiran saya aja atau emang asli gitu. Kalau misalkan mimpi ketemu dia, terus tuh saya tuh pasti sakit gitu. Nggak ngerti tapi apakah itu ada kaitannya atau enggak. Semalam tuh saya tuh habis mimpi dia, padahal kemarin saya tuh bisa jalan, bisa apa. Semalam tuh saya mimpi dia, terus tuh bangun tidur tuh kayak gini lagi, nggak bisa ngapa-ngapain sampai pengen muntah. Itu sih yang paling saya inget-inget. Cuman sering juga mimpi kayak dikejar-kejar kuda, terus dikejar-kejar ular besar kayak gitu. Mimpi Ular sama kuda ya? Aku udah sering banget. Kuda mah sering banget, kuda, banteng juga. Ya, pokoknya yang paling sering itu kuda tuh yang paling sering. Makanya sampai di dunia nyata tuh sampai takut banget sama kuda tuh. Jaran goyang. Nah, jadi gitu teman-teman videonya. Nah itu gimana tuh? Kalau Ustadz Faizar bisa bilang kayak gitu tuh? Kenapa Ustadz Faizal bisa bilang kayak ya apa yang Mbak bilang itu bener kayak gitu ya? Katanya kalau jadi gini teman-teman ya, awalnya tuh kan aku diwawancarain di awal ruqyah tuh pernah mimpi apa-apa enggak. Aku tuh pernah mimpi seseorang. Aduh gimana ya aku mau. Seseorangnya itu seseorang yang ada di masa lalu. Aku malu soalnya di suami teman-teman gini. Aku dulu pernah pacaran. Aku dulu sebelum hijrah. Aku dulu pernah pacaran dan putus setelah hijrah gitu. Putus setelah hijrah itu gimana ya? Aduh aku pusing. Ya, itu putusnya itu karena hijrah. Ya aku putusnya karena hijrah, terus tuh Atau kebalikannya enggak? hijrah karena putus. Bukan. Enggak lah, Iya. enak aja. Sip, bagus. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa baca novel aku yang Sadar Aku Bukan Teroris ya. Nah, iklan lagi. Aku nggak hijrah karena putus, tapi aku tuh putus karena aku hijrah teman-teman. Jadi lah pokoknya aku dan dia itu memutuskan untuk berkomitmen. Kita walaupun kita putus kita bakal menikah gitu. Sebenarnya sih hijrah karena putus juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi enggak, aku nggak mau kayak gitu. Iya, cuma kalau misalkan teman-teman seperti itu tuh nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kadang rasa sakit itu bikin kita tuh dekat sama Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Ya emang sih benar-benar teman-teman. Nah, terus tuh singkat cerita kan aku tuh udah putus tapi masih menjalin hubungan komunikasi dengan baik ya. Iya. Tapi aku tuh mengkhianati gitu. Bukan mengkhianati sih sebenarnya. Menyakiti. Mungkin menyakiti dia tapi dengan cara yang aku tuh nggak sengaja gitu. Nggak sengaja gini. Ya aku mau nurut sama orang tua dan aku mau taat sama Allah gitu. Aku bener-bener lost hubungan setelah 6 tahun lah. Kalau di total pacaran tuh 6 tahun. Tapi sebenarnya enggak 6 tahun pacarannya tuh. Dan selama 6 tahun itu komitmen suatu saat itu akan menikah. Oh. Gitu. Jadi saling menjaga. Iya. Saling menjaga, ya Allah, dekatkanlah saya dengan dia, jodohkanlah gitu. Alhamdulillahnya enggak jodoh saya. Terus tuh gini-gini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus tuh udah kan, aku tuh meninggalkan dia bukan karena kamu, tapi ada lagi orang. Kenalnya juga baru kok. Aku meninggalkan dia karena laki-laki lain. Jahat sekali ya. Enggak gitu, enggak serius, sebenarnya bukan karena laki-laki lain teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi karena aku tuh mau nurut sama orang tua aku. Karena aku
aku mau nurut sama Allah gitu. Ya gini, aku tuh hidup tuh mau ngapain sih kalau nggak cari ridho Allah. Jadi, sama orang tuanya nggak suka sama bukan nggak ini, suka lah, bukan nggak suka, intinya jangan ada hubungan dengan laki-laki itu. Oh, kata orang tua tuh. Silakan kamu menikah dengan siapapun, asal jangan dengan dia gitu. Oh gitu. Aku capek dong hubungan gitu terus tuh. Akhirnya aku ya udah, ya Allah, aku pasrah, aku nikah sama siapa aja aku mau. Datanglah seorang laki-laki yang mau menikahi aku pada waktu itu. Ya udah, singkat cerita, belum ketemu aku kan? belum nih, jauh. Singkat cerita, aku mau nikah sama dia tuh. Dia udah datang sama bapaknya. Ternyata malah dia pacaran sama orang lain. Karena sih. Jadi tuh dia malah selingkuh lah intinya mah. Kalau secara kasarnya mah selingkuh ya, tapi kalau selingkuh itu kan yang gimana, ini mah enggak. Ya udah, jadi mungkin ini mah mungkin doang, mungkin dia kayak sakit gitu kan ngeliat aku sama laki-laki itu mau nikah gitu. Nah setelah itu aku tuh jadi gini teman-teman. Bentar, pas aku mau nikah sama kamu nih, sebulan lagi apa beberapa minggu lagi nih, si mantan pacar aku itu meremehkan kamu. Satu meremehkan. Nah si laki-laki yang mau nikah sama aku, bukan mantan pacar aku, dia malah bilang gini, semua akan musnah dengan hijab. Kayak gitu. Itu yang nomor 2 bilang kayak gitu. Mengancam ya, teror ya. Aku nggak tahu dong hijab itu apa. Masih ada loh chattingnya sampai sekarang. Soalnya aku suka save itu, aku takut kenapa-napa kan. Terus bilang kayak gini, temennya itu katanya mau nyantet suami aku gitu. Waduh. Ya Allah, kan serem banget gak sih? Nah terus mantan aku itu orang yang bisa-bisa lah katanya. Bisa-bisa tuh gini, bisa lihat Ya orang setan miroji. sebenarnya paranormal gitu. Enggak paranormal, enggak. Yaudah intinya gitu teman, dia tuh suka ngasih tahu aku tentang perjinan juga gitu. Dia bisa lah kayak gitu. Nah setelah aku nikah, Ya mungkin anaknya dukun kali. bukan, astagfirullahaladzim. Anaknya orang yang tahu-tahu. Enggak juga, udah dianya aja yang tahu apa sih, nggak tahu udah amat. Maksudnya tuh takutnya nggak ngerti gitu, tahuan kan bisa jadi kan. Ini tahuan tuh Ramal temen-temen. cuaca juga kan tahuan orangnya. Bukan tukang ramal cuaca, ya Allah Akbar. Gini contohnya, tahu kalau indigo, Indigo. ya Allah, astagfirullahaladzim itu. Indigo. Ya jadi tuh mantan pacar aku itu indigo teman-teman. Ya udahlah. Nah terus tuh setelah aku nikah, aku tuh selalu memperhatikan. Enggak sih, awalnya nggak memperhatikan, baru pas udah beberapa kali aja aku jadi merhatiin. Aku tuh kalau mimpiin dia, besoknya tuh aku sakit temen. Mimpinya itu selalu dia tuh gini, ayo balik lagi sama aku gitu, ngajakin aku balikan terus. Padahal aku tuh bener-bener udah gak cinta sama dia tuh, bener dia. Yakin. Demi Allah aku udah gak cinta, aku cuma Biasa cinta aja sama dong, kamu oh, sayang. Insya Allah aku percaya, soalnya hati kita itu saling membicarakan. Ya udah deh, jangan. Jadi tuh aku tuh kalau mimpiin dia tuh abis itu sakit gitu loh. Padahal nih sebelum menikah nih Bi, aku tuh jarang tuh mimpi kuda apa segala macam, jarang. Aku tuh nggak pernah, Jadi, bahkan nyaris nggak pernah. Mimpi kuda juga gitu. Nah terus tuh aku tuh sering banget mimpiin kuda, dan itu tuh serem banget. Aku kayak dikejar-kejar kuda, kayak ditendang kuda gitu loh, sampai kerasa, sampai pas aku bangun tuh sampai kerasa ketakutannya tuh. Makanya jadi bikin aku takut sama kuda, padahal aku dulu suka naik kuda Bi. Nah sekarang kan kamu tahu sendiri aku takut sama kuda itu gara-gara aku sering mimpi dikejar kuda. Nah sampai yang tahun bulan kemarin, aku tuh yang sebelum pas banget hari ini Ustaz Faizar dateng, malamnya itu aku mimpiin dia, terus aku sakit itu loh Bi. Padahal aku tuh udah itu Udah sehat ya? udah enakan, Udah bergas ya? udah bisa jalan sendiri, tapi emang belum bisa sujud ya. Terus tuh aku mimpiin dia, terus aku sakit nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus tuh Kata Ustaz Faizar katanya aku tuh kena jaran goyang, katanya. Terus tuh pengennya tuh dia tuh, aku sama suami tuh cerai, berpisah. Terus tuh kata Ustaz Faizar gini, makanya tuh katanya mbaknya sering ngamuk-ngamuk ya Mas. Aku nggak ngamuk-ngamuk
barusan kelihatan. Jangan gitu, nggak ngamuk-ngamuk yang kayak gimana gitu. Ya tapi auranya emang beda sih, alhamdulillah ya. Iya. Dari cerita kamu yang barusan itu ya, kayaknya seperti apa sih hubungan kamu sama dia tuh? Dia yang mana nih? Dia yang awal? Yang pertama aja. Oh yang pertama aja, yang kedua itu nggak penting ya? Gak penting. Yang pertama emang penting? Karena dua-duanya aja, karena mungkin bisa jadi dari dua ini si kemaceran goyang itu kan. Nah nggak nanya dulu deh, itu kamu tuh suka sakit itu pas mimpi yang pertama apa yang kedua? Iya, dua-duanya. Oh, Enggak, yang pertama sih. Yang pertama. Yang kalau mimpiin dia. Kalau yang mimpiin kuda itu kalau pas aku lagi sakitnya seringnya tuh. Ya udah. Mungkin bisa jadi itu tuh kemaceran goyang itu emang dari dua-duanya. Karena apalagi yang kedua pernah bilang gitu kan. Iya, pernah sampai ngancam juga kan. Semua akan hancur dengan hijab. Kayak gitu. Padahal hijab itu sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebenarnya. Jalan para ulama itu, hidupnya para ulama ya hizib itu. Nah, pertanyaannya itu, hubungannya itu kamu itu sama dia itu dua-duanya tuh seperti apa? Mesti kalau yang pertama. Kalau yang pertama itu hubungannya anak remaja. Anak remaja, bukan anak remaja. Kenal sejak kapan? Dari kecil. Dari kecil. Dari kenal mah dari temenan, dari kecil lah pokoknya, dari kecil. Tetangga kan? Udah sih nggak usah disebutin, bukan tapi bukan tetangga ya. Kalau tetangga aku kan angata. Bukan berarti. Bukan, tapi kenal dari kecil. Kenal dari kecil lah. Oh mungkin gini, kakak kelas. Tapi dari sebelum sekolah juga aku kenal. Gitu. Iya. Kakak kelas tapi sebelum sekolah juga aku udah kenal. Gitu. Istilahnya dulu itu kakak adean gitu, Pio. Oh, kakak adean. Iya gitu hubungannya kayak gitu. Terus itu aja. Ya kan kamu cuma nanya hubungannya kayak gimana ya, gitu aja. Oh iya. Tadi kan aku udah cerita kalau aku sempat sempat komitmen mau nikah gitu aja sih, udahlah nggak penting juga. Nah kalau yang kedua itu gimana hubungannya? Kalau yang kedua itu aku lebih kayak aku tuh munafik gitu. Munafiknya gini, aku nggak pacaran sama dia. Aku nggak ada status pacaran dan dia nggak pernah nembak aku. Tapi ya kayak orang pacaran ya, mohon maaf, ada cemburu, ada chattingan, sama kayak aku sama yang nomor satu itu. Ya udah kayak gitu sih, cuma ya lebih terjaga sih. Iya. Enggak lebih terjaga, enggak. Justru kata aku mah lebih terjaga sama yang pertama daripada yang kedua, udah gitu. Oke. Jadi seperti itu ya, sampai mau nikah juga kan? Bukan maksudnya itu dia sampai datang ke rumah sama bapaknya. Nah, kan kamu udah bertemu tuh sama dua orang, sekarang kan ketemu sama aku gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, sayang. di antara kita bertiga nih yang paling ganteng siapa? Aduh. Sulit banget ya kayaknya. Enggak sulit banget. Aku kan gak pernah bilang kalau kamu ganteng, kamu kan jelek. Kamu jadi bilang itu selalu paling ganteng. Enggak. Sekamar. Iya sekamar karena itu jelek. Apa ya? Ya semestinya kalau misalkan ganteng ya pasti ganteng suami aku lah ya kan temen-temen. Sabar. Enggak sih, tapi kan aku juga pernah nunjukin ke Nanda. Ada lah adik baru aku, adik online aku yang baru, yang deket banget. Aku nunjukin ke Nanda. Ya ganteng kamu kemana-mana. Udah sekarang jadi orang ganteng sekarang. Padahal kemarin selalu jelek. Nyesel gak nikah sama aku? Enggak sayang, aku nyeselnya tuh kok aku baru ketemu sama kamu sih. Terus miring. Nah. Gini kadang tuh ya, jadi rasa sakit itu mendekatkan kita kepada yang maha cinta. Dan yang maha cinta ini akan menuntun kita kepada cinta sejati kita. Masya Allah. Terelia bukan? Oh bukan. Rizky Hasbi Muktafi. Oh. Tulis nanti quotesnya. Lupa aku juga. Kemarin kan udah di Rukiah tuh sama Ustadz Faizar. Nah, gimana tuh rasanya udah di Rukiah? Rasanya, aku tunjukin video dulu aja ya kemarin tuh. Aku tunjukin video dulu ya. Pusingnya. Coba. Loh? Udah coba. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Pengen nangis. Alhamdulillah. Kayak nggak percaya kenapa, Masya Allah. Ini jimatnya dihancurkan langsung bisa berdiri. Pengen nangis.
Allahu Akbar. Makasih ya Allah. Sujud syukur, Mbak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Peluk suaminya, Mbak. Selama ini nggak bisa duduk? Enggak sih, dari sebelum tanggal 1 tuh Ustadz bisa duduk tapi harus dibantu. Terus nggak bisa sujud sama sekali, nggak bisa. Oh, Jadi sejak sholat ini ya. tidur terus. Alhamdulillah. Sampai sekarang bisa tuh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi buru-buru itu nggak bisa. Dari rumah sakit juga belum bisa sujud, tapi udah bisa jalan, Suaranya? tapi nggak bisa sujud, nggak bisa. Alhamdulillah. Selamat. Amin. Makasih Ustaz, Masya Allah. Ini baru penghancuran jimat. Belum kalau perbaikan akidah secara menyeluruh. Masya Allah. Bakal turun banyak keberkahan Allah untuk keluarga ini. Amin. Ya, jadi gimana cara bertauhid dengan sebaik-baiknya? Ya tentu dengan pertama kali nurunkan semua jimat-jimat. Alhamdulillah Bapak dengan ikhlas legowo hancur semua, mbaknya sembuh. Berikutnya melatih ketawakalan, keikhlasan sama Allah, berhusnuzon, baik sangka sama Allah. Ya, saya yakin ya setelah ini punya anak yang soleh solehah. Amin. Saya 11 tahun dilahirkan dari rahim ibu saya. Nunggu 11 tahun dari pernikahan. Mbak baru 3 tahun, semoga Allah kasih anak yang soleh, yang solehah, banyak keturunan. Masya Allah ya. Ini bukti nyata loh. Mbak sendiri yang langsung merasakan itu. Sampai terharu. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa masuk logika kita, tapi ya nyatanya memang hal itu ada. Ya, ingat kesyirikan itu sedikit sekecil apapun kadang-kadang pengaruhnya besar. Dan tauhid adalah jalan selamat kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu setelah diruqyah banget kayak gitu. Apanya tuh bukan efek ya? Ya efek bukan efek apa ya? Hasilnya gitu. Hasil setelah diruqyah tuh kayak gitu banget gitu. Ustadz Faizal masih ada di situ. Yang aku rasain sih Sekarang itu tuh sebenarnya bukan karena Ustadz Faizal, itu pasti karena Allah gitu. Perantaranya Ustadz Faizal. Jadi kita jadi kita penonton juga jangan bilang kayak gini, oh Ustadz Faizal itu Ustadz Faizal sakti. jangan mengagungkan manusia gitu. Tapi kita cukup mengagungkan Allah aja. Alhamdulillah lewat perantara Ustadz Faizal aku bisa hari itu juga sembuh gitu loh teman-teman. Aku tuh udah lama gak bisa sujud sholatnya, susah banget, pusing, gak bisa jalan. Jadi sholatnya itu sambil rebahan aja. Selalu rebahan aja. Aku tuh sedih banget lah pokoknya. Kadang aku terindu sujud. Makanya buat teman-teman yang sampai saat ini masih bisa sujud yang sebanyak mungkin. Jangan sampai kayak aku tuh sering banget gak bisa sujud gitu. Tahun kemarin juga kayak gitu. Dan kemarin juga pas bulan kemarin juga hampir sebulan aku nggak bisa sujud. Nah seketika saat itu juga aku tuh nggak bisa sujud. Aku tuh malah bisa sujud. Alhamdulillah, masya Allah, qadarullah pokoknya mah. Ya kita heran dong. Tapi kata Ustadz Faizal mah itu efek karena jimat itu udah dibakar. Itu menurut Ustadz Faizal. Kalau menurut aku nggak tahu sih. Aku mah ya nggak tahu juga. Itu ya mah aku bisa sujud, langsung bisa sujud dan aku enakan gitu. Dan kalau efek sekarangnya aku tuh ngerasain hubungan di dalam rumah ini kan bukan cuma aku sama suami, ada mama, papa, kakak, adik gitu kan. Semakin enak sih, semakin harmonis, semakin auranya tuh terpancar gitu. Dulu tuh ya ada aja konflik sedikit-sedikit, terus kayak yang kita tuh kayak komunikasi tuh buruk banget gitu. Ya mungkin itu juga salah satu gangguan dari jin-jin yang ada di jimat itu, aku nggak tahu ya. Sebenarnya itu bukan jimat. Kalau jimat itu kan kita beli terus dijadiin jimat kan. Sebenarnya bukan jimat sih, kita itu tuh apa tuh namanya wafak kan? Ya itu sebenarnya wafak namanya. Wafak ya, itu tuh wafak. Yang aku tuh nggak tahu bahwa itu tuh bahaya, bahwa itu tuh bisa mengundang jin. Aku keluarga aku tuh nggak tahu gitu. Taunya itu ya kaligrafi aja. Yang nyimpennya siapa? Nah, bukan mama sih. Bukan kita kan, bukan keluarga
keluarga Maksudnya kita. itu bukan rumah ini kan? Orang rumah ini yang Oh. nyimpennya tuh, yang naroknya. Heeh. Yang naruhnya sih bukan orang rumah ini, tapi tuh yang belinya ya kakak aku, ya orang rumah ini lah. Oh iya. Yang beli kakak aku, ya kayak kaligrafi biasa aja kan. Soalnya di rumah juga kan ada kaligrafi tuh, yang tanda Allah, terus Muhammad Rasulullah, terus ada kemarin dulu juga ada 2 kaligrafi yang tulisannya tuh ayat kursi sama Al-Fatihah, cuma tuh pecah gara-gara aku pikir itu tuh si yang kemarin dibakar sama Ustadz Faizal juga baca-bacaan kayak gitu, ternyata kan bahaya teman-teman. Setelah dibakar ya aku tuh enakan. Terus Ustadz Faizal bilang kayak gini katanya, ini baru satu yang dibakar, jimat yang dibakar, hal yang mengundang jin dibakar. Apalagi kalau hati kita tuh dibersihkan, bertauhid hanya kepada Allah gitu. Iya. Nah, udah suasana enak, udahlah pokoknya. Terus ada lampor tuh Iya. ada gosip-gosip lampor tuh di rumah aku tuh ditempelin lagi, ditempelin. Emang lingkungan sini itu jadi emang melekat banget. Masih melekat banget adat istiadat. Kejawennya itu. Iya itu tuh, itunya tuh. Kejawennya itu ya. Ya jadi kan Melekat. serumah kan nggak ada orang di rumah nih, ada aku doang sih ada. Aku tahu tetangga saudara-saudara itu lagi ribut-ribut mengumpulkan daun apa aku nggak tahu, aku lupa. Ini Daun bawang kelor. merah, bawang putih, Bawang merah, bawang putih, bawang cabai. hijau emang ada. Hah? Bawang hijau ada nggak sih perasaan? Iya, warna hijau apa sih namanya itu? Bawang hijau. Bawang hijau. Bawang hijau. Bawang hijau. Cabai hijau. Cabai hijau. Ya itulah. Katanya untuk menangkal lampor. Tapi Iya. ya itu kan tetangga yang nempelin. Ya, terus si tetangga tuh nempelin di depan rumah banget, di pintu lah. Terus tuh suami tuh bilang gini, itu buat apa sih katanya. Lah iya ya, itu kok ada di situ sih, kita sama serumah nggak ada yang tahu pokoknya mah. Ya udah, terus aku mikir gini, ya udah sih aku juga nggak percaya gitu-gituan gitu. Cuman aku inget kan omongan Ustadz Faizal, kalau kita mentauhidkan diri kepada Allah tuh pasti kita tuh terbebas dari gangguan-gangguan jin. Nah aku pikir gini loh teman-teman, pasti tetangga atau keluarga, salah satu keluarga aku mungkin takutnya ada yang percaya sama si dedaunan itu, dan hal itu mengundang jin lagi. Aku sakit lagi teman-teman, sakit persis yang seperti malam sebelum ada Ustadz Faizal tuh. Sakitnya kayak gitu, digendong terus muntah-muntah, pokoknya mah muntah. Terus aku inget omongan Ustadz Faizal harus mentauhidkan diri. Aku langsung minta, papa kamu lagi nggak ada waktu itu kan, lagi pergi, pokoknya lagi kerja suami aku ngomong ke papa pas aku lagi head juga, lagi head jadi nggak bisa sholat kan. Aku minta adik aku untuk nurunin si dedaunan. Terus papa sholat zuhur sama aku minta, pak aku bilang bacain ayat-ayat ruqyah, aku bilang gitu di air, nanti airnya buat aku ya. Terus tuh habis papa sholat terus bawa air ruqyah itu, papa ngebakar tuh si dedaunan itu, dibakar. Aku langsung kayak enakan gitu. Terus aku minum air ruqyah yang dari papa, air doa dari papa. Aku muntah banyak banget dan alhamdulillah enakan lagi badannya sampai detik ini teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, itu perasaan aku setelah di ruqyah. Jadi teman-teman yang masih bisa berdiri, gunakan kaki kalian untuk melangkah sholat ke pengajian. Yang masih bisa bersujud, gunakan waktu kalian untuk bersujud ya. Jangan sampai suatu saat Allah cabut kenikmatan itu dan kita di saat kita menginginkan hal tersebut. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menghubungi Ustadz Faizal, gimana caranya sayang? Nanti kalian maaf ya Allah, maaf teman-teman, aku kurang sopan ya. Nanti teman-teman bisa, habis ini aku kasih slide caranya hubungin, atau di situ aku nanti bakal kasih nomor timnya Ustadz Faizal, karena kemarin juga aku udah izin sama beliau gitu kalau mau nanya-nanya atau semacam konsultasi, terus gimana caranya kayak ngundang Ustadz Faizal. Kayaknya kalau ngundang itu aku nggak tahu ya. Pokoknya berdoanya sama Allah, jangan berharap sama Ustadz Faizal, jangan berharap karena kenal sama aku gitu pasti diduluin, nggak gitu. Pokoknya berdoa sama Allah, nanti aku bakal kasih nomor setelah ini. Atau teman-teman juga bisa klik link di bio-nya Ustadz Faizal. Ya, itu. Di Instagram Ustadz Faizal gitu. Jadi Atau tinggal kalau misalkan klik ribet-ribet banget nih, teman-teman bisa langsung ke Instagram aku, DM aku, bakal kasih nomornya nanti. Udah gitu. Diizinin sama Ustadz Faizal. Bukan nomor Ustadz Faizal atau timnya. Ya. Nah, Nanti aku ada punya nomor nomor timnya. Ustadz Faizal.
Nanti nggak bisa kalau nomor Ustaz Faizal langsung, aku nggak bisa. Tapi kalau teman-teman mau ke Instagramnya mah enggak. Kalau teman-teman mau minta nomor timnya aku kasih karena aku udah izin gitu. Jadi setelah rangkaian pertanyaan tadi, hikmahnya itu apa, Sen? Hikmahnya banyak, tapi aku ngambil beberapa aja yang aku kok kayak berkesan banget gitu buat aku gitu kan. Yang pertama adalah benar kata Ustaz Faizal bahwa ya kita tuh harus mentauhidkan diri gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar mentauhidkan diri, ya hati kita bersih, nggak bakal tuh ada jin-jin yang mampir ke diri kita gitu loh. Apalagi penyakit dan gangguan-gangguannya. Ya itu yang pertama, kita harus mentauhidkan diri. Yang kedua, jadi tuh dengan adanya masa lalu aku yang aku sakit gitu, aku tuh jadi lebih banyak bersyukur gitu. Ketika aku bisa sujud, aku tuh bersyukur. Alhamdulillah aku udah bisa sujud. Ketika aku bisa mendengar, alhamdulillah aku udah bisa mendengar lagi. Padahal aku kan sempat nggak bisa dengar gitu. Makan juga, ketika makan, aku kan sering banget nggak bisa makan tuh. Ya alhamdulillah aku tuh jadi lebih bersyukur aja gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, ikhlas gitu kan. Ikhlas bukan hanya tentang sakit. Nah jadi aku sering banget kalau lagi sakit tuh bukan sering sih, tapi kadang gitu, kadang ya, salah ngomong, bukan sering tapi kadang aku gini, ya Allah kenapa sih kok aku nggak denger gitu, padahal aku ya udah yang sebelah sini tuh udah nggak denger, kenapa sekarang nggak denger lagi gitu, kayak nggak terima. Kalau kayak gitu aku tuh malah makin sakit, nggak denger gitu malah. Tapi kalau aku udah bilang gini nih, aku ikhlas, ya Allah ya udah, kalau emang aku ditakdirkan untuk nggak bisa dengar, aku terima, toh kan kita masih bisa pakai alat bantu dengar gitu. Aku berpikir kayak gitu, Masya Allah, ya emang benar gitu. Kalau kita udah ikhlas tuh malah Allah tuh ngasih kesembuhan ke aku. Buktinya sekarang aku udah benar-benar bisa dengar lagi, tapi sebelah kiri aja sih. Nah meskipun sebelah kiri aja aku tuh udah bersyukur banget gitu. Itu ikhlas, bukan ikhlas. Terus mata juga, waktu itu tuh aku sempat marah gitu kan, marah pada diri sendiri. Ya Allah, aku tuh kenapa sih sakit-sakitan terus sampai mata itu nggak bisa ngelirik ke sini gitu kan. Tapi ketika aku gini malam-malam berbicara gitu, seolah berbicara sama Allah, ya Allah ya udah, kalau emang takdirnya mata nggak bisa belok ke kiri, ya udah gitu, aku terima. Toh gampang, nanti aku bisa ditutupin pakai aksesoris yang bisa menghiasi ini. Toh aku juga pakai cadar ini gitu. Ya udah gitu. Tapi alhamdulillah Allah malah ngasih kesembuhan. Nah begitupun dengan cinta gitu loh. Masya Allah, cinta. Jadi ketika ketika waktu itu aku tuh menggebu-gebu ingin sama yang pertama, ya aku tuh nggak bisa gitu loh, nggak ada jalan. Allah untuk tuh nggak ngasih jalan. Ya nggak ngasih jalan dengan yang pertama ini. Ya udah, aku udah ikhlas, saya melepas yang pertama tuh. Terus Allah datangkan kan yang kedua nih, ternyata yang kedua nggak bener. Aku marah dong, marah sama dia, marah sama diri aku juga, nggak ikhlas lah intinya. Tapi ya terus nggak ada jalan gitu, yang ada aku makin sakit gitu. Tapi ketika aku ya udah deh, aku ikhlas melepas yang dua itu, aku berdoa sama Allah belikan yang terbaik. Alhamdulillah Allah datangkan suami aku yang baik banget. Masya Allah. Alhamdulillah, dan jalannya itu Masya Allah banget sih. Jalannya tuh aku tuh nggak kenal sama dia, aku tuh nggak pernah chattingan yang kamu lagi apa. Terus kita nggak pernah lempar perhatian, nggak pernah sekalipun. Bahkan yang awalnya aku mau manggil dia Mas, kata dia jangan, katanya manggilnya Rizky aja. Ya udah gitu, bener-bener nggak ada maksiat. Insya Allah kita berdua nggak ada maksiat sebelum menikah. Bahkan aku nggak kenal gimana kepribadian dia gitu sebelum nikah. Ya itu karena buah keikhlasan aku melepas mereka berdua gitu. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang masih memegang erat-erat dia, tapi nggak bisa nikah, coba lepasin aja deh. Barangkali nanti Allah datangkan yang terbaik, atau emang kalau dia yang terbaik, Allah bakal deketkan lagi dengan cara yang baik, jalan yang lurus gitu. Jadi kan tauhid itu ya, inti dari tauhid itu adalah ikhlas. Puncak tertinggi dari tauhid itu adalah ikhlas gitu. Makanya surat Al-Ikhlas itu apa sih? Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu adalah tauhid gitu. Tauhid tertinggi itu ikhlas gitu. Jadi intinya teman-teman coba belajar untuk ikhlas. Ya udah, video kali ini sampai di sini dulu aja ya teman-teman.
semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan lihat kita. Amin. Insya Allah nanti kita bakal bikin video-video kayak gini lagi yang serupa, yang lebih bermanfaat juga. Iya. Buat teman-teman, jangan lupa konsumsi bisofar. Apa itu, Bis? Bismillah, sholawat dan istighfar. Masya Allah. Ingat ya, Bisofar. Bismillah, sholawat dan istighfar. Akhirul kalam bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.